Dengan Gibran. Gibran kan dia posisinya tahu diri. Prabowo Dan Prabowo masih mau pakai beliau? masih lah Termasuk sampai di 2029? 2029. Bagaimana dengan isu ancaman terkait posisi Prabowo Gibran yang tidak harmonis? Nah, Dadan itu kan orangnya Pak Jokowi yang dititipkan ke Pak Prabowo karena dilantik di eranya Pak Jokowi. Bagaimana itu membantahnya? Jokowi akan jadi ketua PDIP. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, Pak Jokowi katanya diminta untuk jadi ketum PDIP. Lalu PSI bagaimana gitu ya? Nah memang wacana Pak Jokowi diminta menjadi ketua umum PDIP ini memancing perhatian publik ya. Di tengah hubungan yang selama ini disebut merenggang, muncul pertanyaan besar. Jika benar Pak Jokowi kembali ke PDIP, lalu bagaimana dengan PSI yang selama ini identik dengan keluarga dan pendukung Pak Jokowi? Pertanyaan itu membuat publik berspekulasi ya, sebab posisi Pak Jokowi ini masih memiliki pengaruh politik yang besar memang. Dan kemana arah dukungannya selalu menjadi perhatian banyak orang. Di sisi lain, pernyataan dari Gus Din ini juga ikut menjadi sorotan di mana menurutnya publik perlu melihat lebih jauh ya dinamika politik yang terjadi di balik polemik yang selama ini ramai diperbincangkan. Memang bahkan muncul juga gitu dugaan atau opini yang mengaitkan Roy Suryo dengan kepentingan kelompok tertentu. Namun hingga saat ini guys, berbagai tudingan memang menjadi perdebatan ya, masih menjadi hal yang masih perlu diverifikasi kembali. Belum ada bukti yang dapat dijadikan dasar memang untuk menyimpulkan bahwa seseorang benar-benar dipakai atau digunakan oleh pihak tertentu ya, seperti yang dituduhkan kepada Roy. Tapi yang menarik, nama Pak Jokowi lagi-lagi berada di tengah pusaran isu tersebut guys. Mulai dari wacana ketua umum hingga berbagai polemik politik yang terus menyeret namanya. Dan benarkah Pak Jokowi akan kembali ke PDIP? Nah, kita akan lihat bagaimana diskusi yang dilakukan oleh dua pengamat politik berikut ini, terutama Gus Din ya yang menyebutkan hal tersebut guys. Apakah motif atau alasan gitu ya kenapa dia bisa menyebutkan kira-kira akan ada wacana di mana Pak Jokowi dijadikan ketum PDIP. Kita lihat videonya. Ini dia. Apa emang minusnya kalau kemudian Pak Jokowi jadi pengurus PSI? Punya jabatan. Apa? Akan mendegradasi. Bagaimana dengan Gibran? Gibran kan dia posisinya tahu diri. Prabowo Dan Prabowo masih mau pakai beliau? masih lah Termasuk sampai di 2029? 2029. Bagaimana dengan isu ancaman terkait posisi Prabowo Gibran yang tidak harmonis? Nah, Dadan itu kan orangnya Pak Jokowi yang dititipkan ke Pak Prabowo karena dilantik di eranya Pak Jokowi. Bagaimana itu membantahnya? Jokowi akan jadi ketua PDIP. Iya, diminta. Terus ya mengenai pasca Prabowo dilantik 20 Oktober. Isu yang muncul kan memang ijazah. Ya, Saya sudah yakin bahwa munculnya ijazah ini karena kekecewaan PDIP dan kroninya mungkin kelompok-kelompoknya terhadap Jokowi. Oke. Mereka masih belum menerima lah kekalahan dan sampai detik ini juga belum menerima. Betul. Jadi dipakailah tangan-tangan Roy Suryo dan mereka ada irisan lah, nyambung pasti. Gus mau menegaskan bahwa Roy Suryo yang eksis sekarang ini juga ada irisan Ada ke irisan, PDIP. nyambung lah karena beberapa pertemuan-pertemuan anggaplah oposisi mereka sering ketemu kok. Oh, Ya di masalah Jogja banyak orang PDIP, UGM itu terlibat juga. oke. Jadi narasi itu sudah dibangun, ketemu di jalan ya namanya musuhnya musuh kan teman kayak gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, itu bagian dari dinamisasi politik, tinggal dibuktikan dan dikuatkan secara hukum. Nah, karena waktu itu juga pernah Ibu Kurnia, dia berpidato di depan kawan-kawan PDIP. Dia mengatakan bahwa PDIP sudah bersama kita ya, sangat disayangkan Ibu Megawati tidak ada, tapi kalau boleh sampaikan ke Ibu Megawati bahwa kita ini meski berbeda ya, tapi karena kita punya musuh yang sama, maka kita sama-sama sahabat gitu. Itu ada videonya, itu viral. Iya, itu kan saya bilang musuhnya musuh teman. Nah, oleh karena itu sakit hati mereka ini masih terasa lah, dan itu wajar menurut saya. Jadi biarkan aja, dan tapi saya selalu soft. Roy, kalau kamu minta maaf hari ini, itu insya Allah akan dibebaskan. Karena jangan sampai Jokowi lapor polisi. Waktu itu belum ada agenda laporin ya. Ya, akhirnya Pak Jokowi melaporkan itu sebagai bukti desakan bahwa harus menunjukkan. Kan menunjukkan ada dua, ke polisi atau pengadilan nantinya, atau ke publik. Nah, dia nggak mau dititah.
Saya kan mantan presiden. Betul. Saya kan apa ujuk-ujuk kok minta suruh menunjukkan atau membuktikan. Ya udahlah, Pak Jokowi akhirnya lapor polisi karena dicemarkan nama baiknya. Itu pun dia akhirnya respon damai kan? Ya, Peggy Sujana damai. Nah itu sebenarnya tonggak kasus ini anti klimaks. Anti klimaks sebenarnya bahwa di internal mereka nggak solid. Saya bilang dulu seperti saya ke Mas Bil pernah bukan podcast ya, wawancara ya. Ya, ngobrol waktu di saya. Mereka itu nggak ideologis, mereka itu cuman nggak ada kerjaan dan mereka itu apa ya, haus eksistensi. Nah, lewat dengan nyerang Jokowi lah mereka mungkin dapat panggung. Dan minimal bisa bertahan dalam konstelasi politik. Tapi enggak apa-apa lah, itu kan cara orang. Ya ada Bu Tifa, ada Lisa Fadila dan segala macamnya. Tapi mereka alhamdulillah konsisten dengan ketidakkonsistenan. Ya kan? Ya. Betul. Kalau Roy Suryo mulai konsisten dengan ketidakkonsistenan. Jadi oleh sebab itu fenomena ijazah ini akan terus diproses karena Jokowi itu tokoh besar, Pak. Akan dicari lemahnya. Nyerang Gibran nggak bisa. Saya ingat Roy Suryo itu pelantikan Erick Thohir, dia sempat ngomong mempersoalkan ijazah Gibran. Tapi ngawur ngomongnya, langsung dibantah, apalagi dibantah oleh sampean juga Mas Biru. Ya sekolah yang di mana itu Singapura dan juga di Australia. Di Australia, jadi ada cewek yang wajah Tionghoa yang membantah, udah Roy kelompok-kelompok tuh, dan akhirnya nggak digugat lagi tuh. Karena pernyataan Roy ini berbahaya, para diaspora nanti bisa dianggap ilegal. Betul. Jadi ngawur banget lah. Itu pun gaya nggak dilaporin sama Gibran. Biasa aja lah. Waktu pelantikannya di wawancara Kompas, pelantikannya Erick Thohir waktu itu saya hadir. Saya nguping di sebelahnya dan saya lihat orang ini memang udah anti Jokowi banget deh dan gak rasional, subjektif. Apalagi beliau kan pernah dipenjara gara-gara masalah kasus Stupa itu yang sebenarnya ada kaitannya dengan Pak Jokowi kan. Walaupun yang melapor bukan Pak Jokowi gitu. Ya karena ya apa ya, dia saking bencinya itu di periode kedua itu. Sampai sekarang di periode Gibran naik dengan Prabowo. Nah tapi oke lah. Akhirnya kan ada yang untung, rakyat bersuara, televisi, podcaster, MC, semua laku lah. Iklan-iklan jadi berputar. Anggap aja judul konflik Jokowi ini adalah iklan bangsa. Dengan pemainnya utamanya Jokowi, peran pembantunya ya Tifa, Roy Suryo, Rismon, Andi Aswan dan lain-lain. Ya termasuk itu bagian dari iklan nasional. Sehingga beruntunglah Prabowo, program-programnya tidak terlalu dikritisi. Ada yang bilang begitu, Gus. Apakah jangan-jangan Pak Prabowo juga mau merawat kasus ijazahnya Pak Jokowi supaya nama Pak Jokowi tetap muncul, kemudian kekisruhan yang ada kritik terhadap pemerintah sekarang? Enggak kayak gitu. Oh, enggak kayak gitu. Atau gimana? Ini alamiah, organik. Karena memang kan bencinya bukan kepada Prabowo, orang-orang PDIP, orang-orang Ganjar atau orang-orang Anies kan tidak kepada Pak Prabowo. Jadi ya ada untung secara psikis, sosial. Ya udah Prabowo jalan. Tapi bulan Agustus terjadi keresahan-keresahan di TikTok di mana akhirnya diekspresikan dengan demonstrasi itu. Demonstrasi ada tabrakan, mati satu orang, akhirnya perang jalanan lah, udah anarkis banget. Polsek-polsek sudah dihancurin, terlepas itu ada yang menunggangi pada akhirnya kelompok-kelompok yang diduga tentara katanya. Atau memang orang yang sudah sakit hati juga kepada polisi, kita nggak tahu. Tapi intinya fenomena Agustus, 25 Agustus, saya ingat 20 Agustus Noel ditangkap. 25-26 terjadi kerusuhan dan kematian Gojek ini. Betul. 5 September reshuffle pertama. Kurang lebih 15 September reshuffle kedua, Erick Thohir. Dari BUMN ke Kementerian Olahraga. Yang pertama Menko Polhukam dicopot, diganti mantan KSP. Siapa? Damiri ya? Iya Damiri. Nah, jadi naiklah siapa? Muhammad Qodari sebagai KSP. Walaupun akhirnya diturunkan lagi jadi Bakom ya kan. Ya, karena mungkin terlalu offset. Mungkin ya sesuai temanya. Temanya kan offset. Nah, supaya saya nggak offset. Jadi bicara pemenangan Prabowo kan ini 2 periode harapannya. Dan kita sudah jalankan. Masih akan terus bertengger itu atau jangan-jangan sudah terjadi perubahan? Mengingat konon sudah terjadi misinformasi katanya, miskomunikasi juga antara presiden dan wakil presiden. Katanya begitu di ruang publik. Enggak lah, masih aman. Karena tidak ada pertengkaran yang terbuka. Tanda-tanda perpecahan itu kalau ada konflik terbuka. Kali ini nggak ada. Cuman perjalanan Prabowo Gibran ini yang pertama masalah masyarakat yang kecewa. Tapi sudah diperbaiki, para aktivis dan lain-lain ikut membantu. Sehingga ada gerakan warga bantu warga, ya kan? Dan ada kepedulian lah supaya kita jangan bergaya hidup mewah segala macamnya. Pokoknya dibikin sampai ada polisi ditegur pimpinannya kalau flexing. Bahkan Ahmad Dhani lebih ekstrim lagi, mau bikin undang-undang
anti flexing ya. Kan nggak masuk akal, cuman ya boleh-boleh aja lah. Nah, terus ada cobaan lagi di Prabowo, korupsi BGN besar ini. Karena kalau korupsi masalah minyak goreng, penyelundupan sumber daya alam, penyelewengan di banyak kasus itu biasa. Ini yang menjadi masalah ini kan internalnya Prabowo, Gibran, Gerindra ini. Kenapa? Karena ini orang yang dipilih oleh Pak Prabowo, memang dititipkan ke Jokowi. Itu sempat beredar. Ini di disclaimer. Terus sempat beredar bahwa Dadan ini dilantik di eranya Pak Jokowi, ya kan, sebagai kepala badan. Nah, ini kemudian orang lantaran mau mendowngrade dan mau menyalahkan Pak Jokowi, disebutkanlah Dadan itu kan orangnya Pak Jokowi yang dititipkan ke Pak Prabowo karena dilantik di eranya Pak Jokowi. Bagaimana itu membantahnya? Terjadi konfigurasi dan sinkronisasi transisi demokrasi. Pak Dasko sebagai LOI-nya waktu itu, ya dia masukkan beberapa orang-orang Prabowo sebagai kabinet, misalnya Hasan Asbi di Bakom, walaupun jadi PCO jadi Bakom lagi gitu kan. Nah, Dadan dimasukkan dan beberapa lah, Pak Dadan siapa Hidayana ya? Nah, itu sebagai kepala BGN. Nah, di situ terjadilah konfigurasi transisi demokrasi. Begitu Prabowo dilantik 20 Oktober, ya mereka dilantik lagi 2 kali istilahnya. Artinya mereka bukan dilantik oleh Jokowi. Di periodenya Prabowo memang mereka dititip, ya dilantik, namanya satu gerbong dan satu pemerintahan. Jokowi boleh dong mendengar aspirasi. Memang kewenangannya Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi setelah dilantik itu tanggung jawabnya Pak Prabowo. Nah, sekarang meledak, banyak yang disebut Reza Patria, Ariza Patria, Ferry Yuliantoro, Ketua DPRD Jawa Timur. Tapi itu yang beredar 26 nama itu apakah sudah fix adalah nama-nama yang dilontarkan oleh Pak Sony? Memang belum fix, tapi pengacaranya itu sudah karena ada yang beredar lagi bahkan sampai 30-an itu sampai dengan kalau yang 30-an itu lebih ke internal. Jadi apapun isu itu ada juga dari PAN, Kuya terlibat. Ada siapa? Ada Lula Kamal, tapi itu salah tulis mungkin. Lalu sebenarnya menurut saya Lula Kamal tidak seperti itu. Nah, terus ada juga di Madura beredar inisial SA terlibat, SA dari PAN. SA itu Slamet Aryadi. Nah, dianggap sebagai broker anggota DPR RI. Tapi ini dugaan, tapi saya yakin dia tidak terlibat. Artinya ini kok PAN malah dapat banyak terlibat. Hampir semua partai dapat. Bahkan PDI yang katanya Hasto waktu di konferensi pers, kami sejak awal tidak mau dengan proyek ini bla bla bla. Tapi ternyata ada 3 nama yayasan. Ada irisannya pasti ada. Yang menjadi masalah nggak masalah bikin yayasan, yang menjadi masalah suap menyuap, membeli titik. Itu Gus. Artinya biasa aja lah. Kan mereka juga mau membantu programnya Pak Prabowo tuh. Pak, saya ambil titik sekian. Tapi dari 26 nama atau 24 nama yang beredar, itu kan baru dugaan. Nah, itu perlu didalami oleh para penyidik. Belum tentu mereka terbukti. Kasihan juga kalau namanya disebarkan. Nah, dan yang kolonel juga, 2 kolonel dari disuruh AHY gitu. Jadi itu masih spekulasi. Walaupun itu mengarah sebarannya dari pengacara, dugaan saya. Gak mungkin loh ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api. Nah, tapi saya tidak membahas masalah siapa yang terlibat. Tapi ini banyak diduga orang-orang kesayangan Prabowo yang terlibat. Inilah akan menjadi citra buruk terhadap pemerintah. Otomatis. Jadi maka Pak Prabowo harus tegas dan dia sudah tegas. Kalau enggak kan dia lindungi. Kejaksaan orang dia, BGN orang dia. Kalau mau ditutupi bisa aja. Tapi dilepas. Itu kebagusannya Pak Prabowo. Ujian kedua ini, kalau dia lolos mengatasi BGN ini, dan BGN insya Allah di tahun ketiga, keempat, tinggal dia bertarung lagi di putaran kedua. Gue sendiri melihat BGN bagaimana? Ada rasa optimisme nggak dalam artian pengelolaan MBG-nya ini? MBG itu dengan segala hiruk pikuk kasusnya sekarang ini. Konsepnya sudah bagus. Cuman karena Pak Prabowo ini adalah militer, pola kerjanya itu gaya militer, sehingga tersentral, tidak terdesentralisasi dari bawah. Disusun baru anggaran disetor dari pusat. Ini kan enggak, top down, Pak. Tapi itu juga tidak salah. KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, KMP, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Nah, itu juga kan top down. Nah, demokrasi ekonominya dibangun belakangan. Tapi itulah karena waktu sudah mepet kan. Program harus jalan. Kalau menunggu demokrasi dari bawah, wah nggak selesai. Jadi ada plus minusnya top down ini. Jadi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan itu top down. Sekolah rakyat. Jadi nggak salah top down, tapi pengawasannya harus bagus.
Terus anggarannya harus transparan, harus benar ditempel oleh Jamdatun. Kalau kejaksaan harus ditempel oleh LSM, harus ditempel oleh pengawas-pengawas BPKP atau BPK. Karena anggaran uang negara kan besar, Pak. Kalau dibuat mainan ini kan, waduh, kita cari uang susah, mereka dengan enaknya saja kan. Ditambah dengan sekarang Pertamax itu lagi naik, ada situasi yang membuat masyarakat jadi ini kan gini, yang membuat masyarakat jadi marah, ya karena kejadian-kejadian ini, sehingga perspektif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ini melemah valuasinya, penilaiannya, portofolionya. Gus, boleh gambarkan nggak situasi sekarang ini? Apakah kemudian terjadi penurunan terhadap kepercayaan publik? Pasti dong. Pasti, kita akui kan kita bagian dari pemerintah, tapi kita kawal. Jadikan tantangan ini, ancaman ini, penurunan ini menjadi tantangan. Dengan cara apa? Ya kita kawal anti korupsi, tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Pak Prabowo itu orang yang konsisten, tegas dia. Cuman hulu balangnya, panglimanya, menteri-menterinya kadang ya kayak gitulah, wamen-wamennya banyak korupsi. Ya kan? Yang baru ketahuan kan wamen di dua. Jadi oleh karena itulah kita perbaiki tata kelola pemerintahan, good governance, good corporate governance, GCG. Jadi sebagai pendukung pemerintah dan mengawal program Pak pemerintah, saya konsisten masih yakin Pak Prabowo bisa membangun bangsa ini. Karena pertumbuhan ekonomi kan sudah bagus. 2025 kuartal terakhir itu pertumbuhan 5,39. Sekarang 2026 kuartal pertama 5,61 pertumbuhan. Dan itu melebihi dari negara-negara tetangga gitu. Tapi kenapa jadi berbanding terbalik dengan situasi dolar naik, kemudian kekisruhan di dalam? Karena itu soal perspektif. Perspektif masyarakat internasional, masalah MSCI, masalah ini bahwa ada saham gorengan ini, itu soal ketidakpercayaan, dan itu harus diperbaiki oleh Pak Purbaya, oleh Menteri Perdagangan, oleh sumber daya MSDM, menteri-menteri, Gubernur BI Gubernur BI. Nah, itu hanya bagaimana memperbaiki. Karena gini, melemahnya dolar dan lain itu karena kepercayaan, kepercayaan asing, investor, perspektif lah. Perspektif ini penting membangun opini dan keyakinan dan kepercayaan agar orang investasi. Orang sudah investasi, kira-kira jadi ancaman, mending dia tarik, rugi di awal nggak apa-apa. Mending diputar lain di tempat negara lain atau nunggu momen yang pas. Walaupun di saat kita bikin video ini dari 18.200 sekarang terjadi penurunan ke 17.900. Ya, saya juga masih yakin itu tidak signifikan. Akan ada pergeseran dan kita akan kembali. Karena nggak mungkin juga dunia ini menganggap akan menghancurkan Indonesia, saya tidak percaya. Karena kalau Indonesia hancur, mereka juga rugi. Kenapa? Nanti Starbucks, KFC, apapun lah, Bull and Beer, produk-produk luar negeri, ada produk-produk atau nggak laku. Resto-restonya luar negeri yang ada di Indonesia bisa juga beroperasi di sini. Jadi apapun lah, kan banyak produk-produk restoran, F&B. Bagaimana dengan Gibran? Gibran kan dia posisinya tahu diri. Dia berada di nomor 2. Aku garis bawahi, Gibran berada di posisi yang tahu diri. Ini keren ini bahasanya. Tahu diri, dia berada di nomor 2. Dia berada di garis kedua, dan dia adalah bahasanya dia sadar diri sebagai ban serep. Tapi dia tetap datang kampanye, melakukan program-program pendekatan dengan masyarakat, dan dia memanfaatkan betul nih kunjungan itu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan yang menarik, kementerian. Dia menyampaikan ke ruang publik dan ke daerah-daerah bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bagian dari penugasannya Pak Prabowo, mau memastikan program-program Pak Prabowo itu keren. Kan sifatnya dia hanya kontroling, masukan, mendengar aspirasi. Oke guys, jadi seperti itu ya pendapat atau pernyataan dari Gusdin dan juga Bang Bill Offside. Kalian bisa nilai sendiri, dan apakah dugaan mereka itu kira-kira betul atau masih menjadi hal yang perlu diverifikasi kembali ya, karena memang sampai hari ini itu masih belum ada kepastian langkah Pak Jokowi ya yang benar-benar katanya akan diminta atau bersedia menjadi ketua umum PDIP. Tapi satu hal yang jelas guys, memang nama Pak Jokowi ini masih menjadi magnet politik yang sulit diabaikan. Di sisi lain, pernyataan dari Gusdin soal Roy juga memunculkan banyak pertanyaan ya, apakah memang Roy ini itu sendiri gitu ya, atau memang ada yang meminta atau mendelegasikan gitu guys, karena dia mengatakan ada kaitannya dengan partai politik tertentu. Apakah hal itu betul? Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju atau mungkin punya pendapat sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye.